Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 30 Oktober 2022. Tema renungan saat duduk kita dengan judul Terhempas namun ditolong. Terhempas namun ditolong. Firman Tuhan terambil dalam Yunus pasal 2 ayat 3 dan 7. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku akan Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang tidak hanya memberkati, namun juga Allah yang mendidik sebagai guru, rabi, dan Tuhan pengajar dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita diizinkan memilih Tuhan sebagai sumber berkat, atau memilih Tuhan sebagai guru kehidupan yang mendidik dan mengajar setiap sahabat seperjalanan. Tentunya sebagai anak lebih senang meminta apa dapat apa. Dan anak tidak suka tatkala orang tua mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya, yang tidak sesuai dengan keinginannya. Maka dengan mudah dalam pikiran anak, dalam sifat kekanak-kanakannya, tatkala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya itu disikapi dan dilakukan oleh orang tuanya, maka menyebut orang tuanya jahat. Orang tuanya tidak sayang kepada saya. Demikian juga dengan Yunus. Yunus punya kehendak pribadi. Dalam kitab Yunus pasal 1 sudah dengan jelas dikatakan pada ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Sahabat seperjalanan, ada banyak alasan mengapa Yunus tidak mau ke Niniwe. Karena dianggap Niniwe kejahatannya besar, maka sudah patut dihukum. Di dalam hati daripada Yunus adalah Niniwe itu adalah objek hukuman Tuhan. Namun di dalam hatinya Tuhan, Niniwe adalah tempat di mana belas kasihan Allah, pengampunan Tuhan, pertobatan terjadi, itu ada di dalam hatinya Tuhan. Sehingga apa yang ada di dalam hatinya Tuhan dengan hatinya Yunus berbeda jauh, langit dan bumi. Allah punya cara untuk membuat orang itu kembali ke dalam jalannya Tuhan. Yang menarik, kalau Yunus itu bisa berdebat dengan Tuhan, mengapa aku yang dilemparkan ke ikan yang besar? Bukankah orang Niniwe yang seharusnya dilemparkan kepada ikan yang besar? Di dalam keluarga pun demikian. Ada satu keluarga yang memang anaknya sendiri mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Salah jalan, salah bergaul. Kemudian orang tuanya jadi lebih banyak perhatian kepada yang bersangkutan. Persis dengan kasus anak yang hilang. Anak yang sulung itu protes. Biarkan saja itu anak yang hilang itu. Biar dia binasa dengan dosanya. Tetapi justru Tuhan mengasihi. Dan Tuhan ingin anak-anak yang hilang itu kembali ke dalam jalannya Tuhan. Namun Yunus tidak suka. Dia tidak ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis, perjalanan sekitar 800 km dengan perahu layar. Dia melawan Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan. Dan dia punya pikirannya sendiri tentang bagaimana Tuhan seharusnya bersikap dengan diatur oleh Yunus.
Yunus mungkin kalau berkata kepada Tuhan, binasakan saja itu kota Niniwe, tapi kasih aku tidak sejahat orang Niniwe. Ternyata Tuhan tidak demikian. Sahabat seperjalanan, apa yang kita perlu pelajari di dalam hal ini? Tak kala ada bagian-bagian tertentu, mungkin orang tua atau siapapun dalam keluarga kita, kemudian ada perhatian-perhatian yang lebih dari orang tua atau dari bos, dari siapa, karena memang orang-orang tersebut itu membutuhkan agar dia kembali ke dalam jalannya. Maka yang diperlukan oleh kita bukan kemarahan, bukan rasa sombong rohani, saya lebih baik daripada dirinya. Lalu kemudian kita mengatur Tuhan. Bukankah seringkali kita bersikap seperti demikian? Itu terjadi juga di dalam ahli Taurat yang merasa kalau yang namanya pemungut cukai, perempuan berdosa, tidak perlu bergaul dengan mereka. Mereka orang-orang haram, mereka orang-orang najis. Namun Tuhan memanggil kita justru untuk membawa berita anugerah dan kasih setia Tuhan ini kepada mereka-mereka justru yang sesat, mereka yang salah jalan, mereka yang hidup dalam kejahatan, mereka yang hidup dalam dosa, mereka yang terjerat narkoba, mungkin mereka yang LGBT. Sudah yang LGBT itu dibinasakan saja, tapi mereka lah orang-orang yang perlu dikasihani. Kalau kita mau mendengarkan keluh kesah mereka, tatkala mereka menjadi LGBT sekalipun, itu selalu ada alasan dasarnya. Secara kedokteran katanya genetik, ada bawaan tertentu, baik juga penyebabnya karena pergaulan, terkondisikan. Semua orang terlahir ke dalam dunia ingin hidup normal. Semua orang terlahir ke dalam dunia ingin hidup dengan secara benar dan baik. Namun karena sesudah jatuh dalam dosa, ada banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu saya melayani seseorang yang tanda kutip dalam pengakuannya dia adalah LGBT, maka yang keluar dalam diri saya bukanlah seperti Yunus, tapi hati yang mengasihi, hati yang ingin mendampingi. Lalu saya dengarkan, saya pahami. Ternyata setelah mendengarkan semua kisah dan ceritanya, semua tingkah laku yang ada karena merasa takut, merasa trauma dengan yang namanya laki-laki, karena ayahnya kasar, memukul, mengancam, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang sangat menakutkan. Sehingga di dalam diri anak yang masuk dalam kategori LGBT ini, dia merasa semua laki-laki itu seperti ayahnya, sehingga dia hanya bisa membangun hubungan dengan sesama gender, yaitu sesama wanita. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, dengan memahami semuanya itu, maka yang terjadi, yang ada dalam pikiran kita harus seperti apa yang ada di hati Allah. Bukan penghakiman, bukan merasa saya lebih rohani, saya lebih layak, saya lebih baik, lalu mengkategorikan orang tersebut seperti orang Niniwe yang harus di bumi hanguskan. Namun Allah mencintai mereka. Allah memanggil kita untuk menolong orang-orang yang di dalam kondisi yang seperti demikian. Sahabat seperjalanan, banyak orang yang hidupnya terhempas, bukan untuk dihakimi, bukan untuk dinilai, bukan untuk dihukum, namun untuk ditolong. Mari kita menjadi pribadi yang berjalan bersama-sama dengan Allah. Tatkala melihat orang-orang yang terhempas, kita berbagian bagaimana menolong dan mengangkat kehidupan mereka dengan kasih, kesetiaan, anugerah dan kebaikan Tuhan yang kita nyatakan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami mempelajari tentang kisah dari Yunus. Kami bisa menjadi pribadi yang bijaksana, mengikuti suara Tuhan dan bukan suara hati kami. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Biarlah kisah dari Yunus menjadi sebuah pelajaran hidup, agar hati kita penuh dengan kasih karunia kemurahan dan bukan hati yang menghakimi dan hati yang suka dan hobi menilai. Shalom.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.